Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, ini caranya untuk memulai melakukan pemrograman. Yang pertama itu pastikan drivernya terinstall dulu. Jadi saya tekan tombol Windows dan X gitu, lalu kita pilih Device Manager. Nah, ketika downloader ditancap seperti di kamera itu, ini saya coba lepas ya. Jadi identifikasinya ini USB ASP tanda tanda seru atau tanda tanya ya. Ini kalau saya cabut dia hilang, tapi kalau saya tancap, eh nah dia dia ada tapi dia nggak bisa digunakan ya. Jadi caranya klik kanan, update driver, lalu browse. Nah, harus punya driver ya. Eh, Driver downloader sesuai dengan Windows-nya. Kalau Windows 32 yang ini x86, kalau Windows dengan 64 bit berarti ini ya. Oke, jangan lupa subfoldernya itu dicentang lalu next. Nah, kalau ketika di next nggak muncul seperti ini, berarti bagi teman-teman yang menggunakan Windows 10 atau ke atas atau yang terbaru gitu ya, maka itu harus dilakukan konfigurasi restart eh, firmware dulu ya. Nyalakan atau enable di bagian signature. Itu harus diizinkan, itu protect dari Windows-nya. Nah, setelah itu banyak tutorial di YouTube untuk membuka protect itu ya. Caranya klik start setting, lalu Windows Security, lalu trouble recovery ya. Nah, baru klik restart. Nah, ketika klik restart ini itu akan melakukan perubahan PC firmware setting gitu ya. Oke, close. Itu ikuti langkah-langkah berikutnya nanti. Nah, sekarang saya install dulu ini. Kita amati di sini. Ini harusnya sudah tidak akan tanda seru kalau itu berhasil diinstal dengan baik ya. Bentar. Nah, ini sukses ya. Sukses, close. Nah, ini sudah hilang, artinya dia sudah bisa digunakan untuk melakukan pemrograman. Downloadernya sudah connect, itu penting ya, teman-teman. Oke, segitu untuk atau proses instalasi downloader ya, drivernya. Oke, kita lanjutkan, teman-teman. Sekarang kita pasang apa namanya sensor untuk lengan ya. Jadi menggunakan fotodioda sama LED. Caranya eh, yang katoda dan sama-sama katoda itu kita jadiin satu ya. Ini kita jadiin satu. Eh, ya, kita jadiin satu. Nah, ini kita jadiin satu dulu. Oke, kita panasi, kita solder. Oke, kalau sudah kita lem di sini ya.
Oke, gini aja. Nah, jadi tinggal kita kasih kabel. Oke, nah ini terus kita kasih spon nanti ya, kita kasih busa. Oke ya, sekarang kita kasih kabel sensornya, kita kasih kabel, pastikan benar, pastikan benar. Kalau mau diuji coba ya kita pakai multimeter ya, kita pakai multimeter kali satu, pastikan ini negatif, ini positif. Nah, dia nyala ya. Oke, nah sekarang dari anodanya eh, LED kita pasang resistor 1 kilo ohm. Ya, kita pasang resistor ke 1 kilo ohm. Nah, nanti ini menuju positif ya. Ini positif. Nanti rangkaiannya saya berikan. Oke, lalu kemudian yang fotodioda itu kita kasih 10K ya. Jangan kebalik nanti supaya eh, sensornya peka ya. Supaya sensornya peka. Nih. Nah, terus resistor ini itu jadiin satu itu nanti sebagai positif ya. Sebagai positif nih. Kita potong. Nah, jadi kabelnya ada tiga, positif, negatif, sama output dari sensor ya. Berarti kita butuh kabel ini misalnya positif ya, kabel warna merah. Lalu outputnya misalkan
outputnya kuning ya. Output itu berarti ini pertemuan antara fotodioda. Nah, oke, kita olor dulu, kasih secukupnya. Nah, sama butuh kabel negatif ya. Kabel negatifnya besar sekali ya. Sebentar ya, saya cari kabel dulu. Kita lanjutkan. Jadi kita kasih 3 kabel. Kita kasih timah dulu. Ini juga. Tidak usah terlalu panjang biar ada potensi untuk short circuit. Ya, lalu kemudian kita menggunakan soket ini 5 pin. Jadi yang dipakai hanya 3 saja ya. Positif, negatif, sama output ya. Jadi yang di pinggir tuh negatif, negatif. Nanti saya foto lebih detailnya ya. Eh, sama output. Nah, ya kita coba nyalakan. Nah, harusnya kalau benar nanti LED-nya nyala ya. Kalau benar nanti LED-nya nyala. Nah, nyala ya. Oke. Oke, teman-teman, saya lanjutkan. Sekarang kita masuk ke bahasa pemrogramannya gitu ya. Nah, ini nanti saya share. Yang penting teman-teman perhatikan dulu bahwa kata kunci dari untuk mempelajari program ini itu cukup masuk kepada bagian code information. Kalau di tempat teman-teman semuanya ini tidak ada, misalkan ke close kayak gini ya, itu caranya klik view lalu code information nanti akan muncul. Bisa di minimize ya nanti kalau mau dilihat lagi di sini, gitu ya. Boleh dimunculin langsung gitu. Nah, eh di sini sudah ada robot teman-teman, ya. Sudah ada robotnya, sudah ada grippernya. Nah, pada intinya adalah teman-teman untuk membuat apa namanya robot ini bisa berfungsi dengan baik, maka teman-teman pertama harus mampu mempelajari dan mengimplementasikan masing-masing function yang sudah disediakan di program ini. Ambil contoh misalkan ya apa namanya pengen ngetes warna ya, itu ada di ini bisa dipindah-pindah silahkan ya, bisa dipindah-pindah. Kebetulan di sini ada di 7 tombol 3 gitu ya. Baca warna lampu sama dengan 0. Jadi kalau ini saya nyalakan, maka kita arahkan di display itu dengan tekan tombol 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini kan tulisannya 7, 3. Berarti angka 7, tombol 2 ditekan sampai muncul angka 7, lalu kemudian ditekan tombol 3. Tek. Nah, ini ada nilainya 218. 218 itu dari mana? Dari sensor ini. Ya, dari sensor ini. Ya, jadi teman-teman, kalau sensor ini saya pasang ke warna kuning, dia 92. Ya, coba saya foto. Nanti saya tampilkan di videonya. Ini mula-mula kalau dia nggak dapat barang di tempat saya, ini belum tentu sama di tempat teman-teman semua. Jadi kalau di tempat saya itu 218 tanpa barang, ya. Tapi kalau dikasih barang, nah itu
itu 96 ya. Atau ini saya klik video saja. Nah, ini 99, 98. Berarti nanti logikanya kurang dari 100 itu sama dengan kuning gitu, boleh. Lalu kemudian merah ya. Ini kalau nggak ada barang dia 218 ya. Kalau merah gimana? Kalau merah tuh 161 gitu. 160. Terus gimana cara programnya? If nilainya adalah 160, atau ketika dia geser-geser dikit, berapa nilainya? Oh, di ring itu. Ya udah berarti 160 sampai dengan 170 misalkan itu adalah warna merah, boleh. Jadi jangan jangan pakai logika serat if sama dengan nilai sama dengan 160 gitu. Itu susah. Harus menggunakan range supaya akurasinya lebih tinggi. Nah, kayak gini kan 180 itu warna hijau ya. Digeser-geser gak apa-apa, supaya tahu range warna hijau tuh gimana. Oh, antara 100 gitu. Berarti nulisnya 180 sampai dengan 190 misalkan itu warna hijau. Nah, caranya gitu. Lalu kalau di atas 200, aduh, di atas 200 berarti tidak ada barang ya. Oke, saya ulangi. Nanti sesuaikan dengan warna masing-masing yang sudah disediakan. Harus observasi dan ini dicatat ya. Jadi kalau nggak ada barang dia 218 di tempat saya. Belum tentu di tempat teman-teman seperti itu ya. Ini tidak bisa dijadikan patokan video tutorial ini. Tapi setidaknya caranya bisa ditiru ya. Misalkan nih ambil contoh kuning ya, kuning. Kalau mula-mula nggak ada barang 218, kalau saya tampil warna kuning gimana? Oh, ternyata 92 misalkan ya, 93. Berarti programnya lebih besar 90 kurang dari 100 itu adalah warna kuning gitu ya. Lalu saya coba warna apa? Merah misalkan ya. Merah itu 161 ya, coba geser-geser 165 sempat muncul probabilitasnya. Lalu tulis berarti lebih besar 160 kurang dari 170 itu adalah warna merah misalkan. Lalu kalau hijau gimana? Kalau hijau 180 digeser-geser ini ya, digeser-geser. Oh, munculnya kurang lebih berarti 180 sampai dengan 185 atau sampai dengan 190 boleh gitu ya. Nah, ada lagi misalkan apa ya? Astro warna hitam misalkan. Tulis coba ya. Oh, 206, 207 gitu. Nah, ya kayak gitu. Nah, kalau sudah diobservasi seperti itu, lalu kemudian adik-adik sudah mencatat, lalu bisa program ya, lalu bisa program. Gimana itu caranya ya? Berarti kita tinggal masuk ke baca warna, tinggal masuk ke baca warna ini. Jadi apa yang didapatkan itu adalah NADC 7, NADC 7. Ya, ketika menggunakan baca warna itu nilai yang bisa dimanfaatkan adalah NADC 7. Ini nilai ADC 7 gitu ya. Eh kalau dicontoh kalau dicontoh apa ya? Nah, ini. Ya, ini contoh ya. Jika nih hasil baca warna itu disimpan di nilai warna gitu. Ya, nilai warna, maka dicek nilai warnanya. If nilai warna lebih besar dari 5 dan nilai warna kurang dari 25 itu jika kuning. Kalau tadi hasil observasinya 90 sampai dengan 100 berarti lebih besar 90 kurang dari 100 boleh. Ya, itu berarti eh, ketika logika itu benar, maka ini adalah program-program jika kubusnya warna kuning, ya. Lalu ada logika lagi. Jika nilai warnanya lebih besar dari 5 dan kurang dari 25, misalkan. Ini kan template, ya. Nah, nilainya belum tentu sama. Ini harus diobservasi, gitu, ya. Taruhlah tadi 160 sampai dengan 170.
Lalu kalau tidak ada barang berarti 210 ke atas ya. Kalau hitam 200 sampai 205 misalkan kayak gitu. Nah, ini bisa adik-adik tiru ya, bisa adik-adik tiru. Cuman bagi sekolah yang baru cara mudah belajarnya begini saja ya. Misalkan ada contoh seperti ini. Ini kemana sih programnya gitu? Berarti lampu sama dengan nol itu berarti lampu LCD-nya dinyalakan. Kalau lampu sama mematikan berarti lampu sama dengan satu. Lalu maju jari garis. Nah, itu ada di sini ya. Jadi ketika robot tuh ada di sini di dalam sini, maka sensor tuh semuanya mendapatkan warna putih. Sehingga dia buta, tidak tahu. Sedangkan robot kita perintahkan untuk mengikuti garis. Maka itu maju cari garis. Ketika maju cari garis, dapat garis dari tujuh sensor itu, dia sudah keluar dari fungsi maju mencari garis. Nah, ketika diperintahkan belok kiri, berarti dia akan belok kiri, gitu. Ya. Nah, kalau misalkan adik-adik pengen ada satu misi, misalkan saya pengen menuju angka 3 hijau, misalkan. Ya udah, berarti maju cari garis. Setelah maju cari garis, berarti bukan belki, belki itu belok kiri, ya. Berarti eh, mungkin sambil contoh ya, sambil contoh. Kalau misalkan mau menuju angka 3 ya, gampang sekali. Ini bagi yang teman-teman sudah tahu, ini tidak asing lagi. Maju habis gitu langsung scan X, maju langsung scan X ya. Berapa kali? Satu, dua. Berarti scan X besar, ini case sensitif ya. Berapa kali? Dua kali. Dengan kecepatan berapa? Nah, misalkan 180,180. Itu bukan ketentuan. Itu bukan ketentuan. Sekali lagi itu bebas mulai dari angka paling rendah, sesuaikan. Oh, misalkan 150 di robot adik-adik masih jalan gitu ya. Ya enggak apa-apa. Nah, paling tinggi 255. Nggak boleh ngetik 300,300, 256,256, nggak boleh. Ya, setelah scan X 2,180 ya. Oh, maaf ini eh nulisnya sekali ya kebanyakan. Nah, oke, maju cari garis scan X dua kali, satu, dua. Robotnya masih menghadap ke atas. Kalau robotnya masih menghadap ke atas berarti kita perintahkan untuk belok kiri. Ya. Gitu, belok kiri. Belok kiri dengan kecepatan berapa? Boleh 180,180 sesuaikan. Boleh 170,170. Atau nggak sama, Pak. Saya pengen nyoba 180,250. Boleh, nggak masalah. Sesuaikan dengan strategi masing-masing. Lalu setelah belok kiri, robot tidak jalan, dia hanya belok kiri saja, tetapi posisi masih di sini. Kalau tadi scan X dua kali, satu, dua, robot masih menghadap ke atas, belok kiri, robot menghadap ke kiri. Nah, supaya nyampe di titik warna hijau berarti scan X berapa kali lagi? Nah, tiga kali, betul ya. Satu, dua, tiga. Nah, robotnya nyampe sini. Nah, kalau pengen nyampe sini, empat, gitu ya. Berarti setelah belki, scan X, saya copy saja. Ya, scan X sebanyak 4 kali. Saya mau pelan-pelan saja, boleh tulis misalkan 160. Tetapi ingat teman-teman semua, setiap kali scan X mau mengganti fungsi itu di rem, mau mengganti fungsi di rem, mau mengganti fungsi di rem ya. Seberapa lama di rem terserah strategi masing-masing. Kalau 500 ini berarti 500 milisecond, itu setengah detik. Ya, setelah maju dua kali perempatan, berhenti setengah detik, belok kiri, berhenti setengah detik, mencari perempatan lagi sebanyak 4 kali dengan kecepatan lebih rendah 160, berhenti setengah detik. Ya, kalau nyampe sini dianggap misinya sudah finish dan selesai, berarti langsung saja tulis namanya parkir. Nah, itu kalau muncul kayak gitu, berarti fungsi itu benar, sesuai dengan ada yang di sini. Jadi kalau di sini tulisnya hanya parkir, berarti harus sama. Kalau adik-adik nulisnya parkir, R-nya huruf besar, ya, itu case sensitif itu dianggap salah. Jadi kalau saya ketik kurung buka, itu nggak muncul apa-apa. Nggak muncul rekomendasi kurung tutup, ya. Kenapa? Karena salah. Di sini nama fungsinya parkir, huruf kecil semua. Di sini parkir, R-nya besar. Berarti ini R kecil, kurung buka. Nah, kalau ada rekomendasi berarti benar. Kurung tutup filter. Nah, parkir itu hanya boleh digunakan khusus untuk ketika sudah selesai.
Kalau memang misinya sudah selesai, tidak mau bergerak lagi, itu boleh pakai parkir. Parkir itu hanya sekali. Jadi bedanya rem itu hanya ngerem saja, sejenak. Tapi kalau parkir ya mesin mati, gitu istilahnya lah ya. Oke. Jadi, nah nanti sesuaikan rule-nya memerintahkan seperti apa, misinya juga seperti apa, selesaikan dengan cara memprogram seperti ini. Gampang sekali. Lalu kemudian untuk mendapatkan pembacaan warna ini, jadi lengannya turunkan ke bawah. Jadi misalkan nyampe sini mau ngecek barang ya, jangan parkir. Jangan parkir berarti ya langsung lengan bawah ya. Setelah rem dia berhenti lengan bawah. Lengan bawah tuh berarti grippernya turun ke bawah. Tak 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 gitu ya. Treat. Nah, setelah lengan ke bawah mau ngapain? Baca warnanya. Baca warnanya gitu ya. Nah, setelah baca warnanya baru dicek berapa nilai warna hasil observasi masing-masing ya. Oh, kuning saya itu sekian sampai sekian. Merah saya itu sekian sampai sekian. Hijau saya itu sekian sampai sekian. Nah, kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau dia dapetin warna kuning, gimana misi kuning? Kalau dia dapetin warna hijau, gimana misi warna hijau dan seterusnya ya. Seperti itu adik-adik. Di sini ada beberapa, silakan dipelajari. Ada scan X, mencari perempatan, ya. Ada belki, ada belka. Belki itu belok kiri, belka itu belok kanan. Rem itu yang ngerem. Kalau parkir ya berhenti selamanya, ya. Eh, Dia akan keluar dari mode parkir ketika robot dimatikan dan dinyalakan lagi. Ya, seperti itu. Saya rasa cukup tinggal dipelajari lebih lanjut seperti apa dan bagaimana. Tapi intinya yang harus adik-adik sesuaikan adalah hasil observasi nilai warna di lengan ini. Lalu yang tidak kalah pentingnya nilai servo ya. Seberapa dia naiknya turunnya itu ngeceknya di sini. Ini ya. Jadi lengan bawah 235 ya. Dia seberapa ke bawah? Ya, seberapa ke bawah. Nah, kalau makin tinggi, makin ke bawah. Ya, kalau dia ditulis 237 ya boleh jadi dia akan nabrak ke lantai ya, nabrak ke lantai. Gitu. Jadi kalau di robot ini 235 itu sudah pas. 235 itu sudah pas ya. Jadi saya coba dulu, saya nyalakan. 1, 2, 3. Nah, ini enter. Nah, 235 itu segitu ya. Nah, itu 235. Belum tentu sama di mekaniknya adik-adik semua. Nah, ketika batas atas itu 222 tuh vertikal di sini ya. Di sini 222 gitu. Nah, begitu pula capitnya ketika lepas itu paling mekar 230, paling mepet 235 misalkan. Itu sesuaikan, sesuaikan. Jadi ngerubahnya bukan di program di bawah tapi di bagian define gitu ya. Di bagian define. Nah, ini nilai ini bukan ketentuan, ini hasil observasi, silahkan disesuaikan. Lalu kemudian nilai warna tadi, ya nilai warna tadi sesuaikan, ya itu bukan ketentuan. Apakah lebih besar? Kalau hasil observasi kan kuning di tadi itu 90 sampai 95, berarti nulisnya boleh lebih besar 90 sampai kurang dari 100 boleh. Itu akan benar ya. Itu sudah bisa dibilang 99% adalah warna kuning seperti itu. Kalau warna kuning dia harus kemana? Misalkan kemana gitu ya, ikuti dan seterusnya dan seterusnya. Baik, adik-adik, itu saya rasa cukup. Tinggal nanti diimplementasikan, dicoba terus-menerus, dipelajari sampai matang, supaya ketika tiba saatnya hadir ke Institut Teknologi 10 November, supaya siap ya, ketika di performa ternyata lulus babak penyisian, maka akan masuk ke babak karantina program. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.